Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Aditya. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gua kembali lagi buat kalian untuk membawakan sebuah cerita horor, di mana cerita horor kali ini berjudul Rumah Sakit Angker. Dan buat kalian yang baru pertama kalinya menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Klik juga tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Jadi, seperti apa ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Sakit Angker. Nama saya Mahesa. Ini pengalamanku saat bekerja di salah satu rumah sakit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya bukan orang asli Kalimantan. Saya bekerja di rumah sakit bukan sebagai perawat atau dokter. Saya adalah mekanikal dan elektrikal khusus pemasangan AC. Saat itu sedang ada pembangunan gedung rumah sakit baru. Dan inilah pengalaman saya. Malam itu kebetulan saya sedang kerja lembur dan hanya berdua dengan teman saya, Pian namanya. Kebetulan malam itu malam Jumat. Biasanya banyak yang lembur. Karena malam itu malam Jumat, jadi tidak ada yang lembur kecuali saya dan teman saya satu orang. Malam itu terasa begitu sunyi dan hembusan angin terasa begitu dingin. Tak seperti malam-malam biasanya. Waktu itu sekitar pukul 9:30 malam, teman saya suruh ambil barang di gudang. Di gedung baru itu hanya tinggal saya sendiri. Tidak ada seorang pun. Saya berada di atas tangga. Maklum, saya sedang pasang pipa instalasi AC. Tiba-tiba terdengar seperti suara langkah kaki. Saya hanya diam dan terus bekerja. Saya kira itu suara langkah kaki teman saya. Jadi saya hanya cuek dan gak berpikir yang aneh-aneh. Saya mencoba melihat ke bawah. Saya lihat teman saya duduk di bawah tangga dan saya mengamati dia. "Yan, tolong ambilkan obeng sama tang." Teman saya hanya diam, tak menjawab. Tapi dia melakukan apa yang saya perintahkan tadi. Saya ulurkan tangan saya ke bawah untuk mengambil obeng dan tang yang saya minta tanpa melihat ke arah teman saya itu. Beberapa saat kemudian, HP saya berbunyi. Setelah saya lihat, ternyata ada panggilan masuk. Ternyata panggilan itu dari teman saya, si Pian. Saya bertanya dalam hati, kenapa Pian menelpon? Padahal dia di bawah saya. Saya belum coba untuk melihat ke bawah. Saya jawab panggilan itu, "Ada apa? Dan kamu di mana? Ambil barang apa saja?" "Saya lupa nih, saya masih di gudang," jawab Pian. Langsung saya matikan telepon itu. Serontak badan saya bergemetar dan keringat dingin pun keluar. Perasaan takut, ngeri dan tak enak bercampur aduk. Saya beranikan diri untuk melihat ke bawah. Tak dapat ku percaya, ada sosok makhluk seperti manusia dengan muka rusak seperti terbelah dengan satu bola mata yang keluar melihat ke arah saya. Makhluk itu tepat di bawah saya berdiri. Saya merasa takut, panik, dan bingung apa yang harus saya lakukan. Dengan perasaan takut, saya coba usir dia. "Pergi kamu, aku tidak pernah ganggu kamu. Sana kamu pergi." Bukannya pergi, tapi dia lama-kelamaan melayang ke arah saya yang sedang berada di atas tangga. Saya benar-benar takut. Saya coba memberanikan diri lompat dari atas tangga yang tingginya 2 meter.
Saya langsung lari sebisa mungkin saya dengan kaki yang terluka. Saya lari ke arah tangga darurat. Tiba-tiba, sosok makhluk seperti perempuan muncul, melayang ke arah dinding dan hilang. Saya langsung pingsan. Saat sadar dan terbangun, teman saya sudah ada di samping saya. Dia bertanya ada apa, dan saya ceritakan apa yang saya alami saat itu. Saya dan teman saya pun langsung bergegas untuk pulang. Entah kenapa setiap bekerja lembur saya sering diganggu makhluk halus. Apakah saya mengganggu mereka? Padahal setiap mau mulai aktivitas atau kerja, saya tidak pernah lupa membaca basmalah dan doa. Kali ini saya ingin bercerita soal rumah sakit yang sama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari itu kebetulan hari Senin. Saat itu, rumah sakit yang baru dibangun itu sudah hampir selesai. Hanya tinggal finishing atau perapian saja. Pekerjaan saya sebagai tukang pasang AC pun juga sudah selesai. Hari itu kebetulan memasuki tahap pengetesan AC. Dari ratusan AC yang saya pasang, ternyata ada satu unit yang bermasalah. Titik permasalahannya ada pada pipa AC yang mampet. Karena AC yang saya pasang ada yang bermasalah, saya putuskan untuk kerja lembur bersama seorang teman saya. Saat itu pukul 10 malam. Para pekerja yang lain sudah pulang semua. Tinggal saya, teman saya, dan beberapa orang staf kantor. Waktu itu saya bekerja di lantai 3. Para staf kantor pun turun ke gudang. Di lantai 3 hanya ada saya dan teman saya. Karena kerusakan ada di pipa AC, saya pun harus naik ke atas plafon. Keadaan di atas plafon sangat gelap. Mungkin teman-teman sudah tahu dan pernah merasakan bagaimana keadaan di atas plafon, khususnya bagi yang cowok. Di atas plafon untuk penerangan saya hanya bawa lampu senter. Seperti biasanya, teman saya menunggu di bawah. Saat asyik bekerja, tahu-tahu jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang 10 menit dan saya masih terus bekerja sendirian di atas plafon. Tiba-tiba tercium bau bangkai, seperti bau mayat. Padahal ini rumah sakit baru dan letak kamar mayat yang lama juga jauh. Tapi kok ada bau bangkai ya? Tanya saya dalam hati. Cuek aja lah, yang penting saya nggak ganggu mereka. Tapi kok lama-kelamaan semakin kuat dan semakin menyengat bau itu. Saya jadi semakin takut, apalagi teringat kejadian yang sudah-sudah. Saya berniat untuk turun karena takut. Saat berbalik badan, saya melihat teman saya juga naik ke atas plafon. Perasaan takut saya seketika langsung hilang saat melihat teman saya itu. Wah, ikut naik kamu Yan? Pasti di bawah kamu kesepian ya? Tanya saya. Yang aneh, saat saya tanya, dia hanya diam saja. Saya pun langsung melanjutkan pekerjaan saya. Saya ajak ngobrol teman saya, tapi dia hanya diam saja. Karena dia hanya diam saja, saya sedikit emosi saat itu. Saya bentak. Kamu sariawan ya? Diajak ngomong diam aja. Bentak saya sambil mengarahkan lampu senter ke wajahnya. Teman saya hanya diam sambil melotot melihat saya dengan muka pucat sekali. Coba teman-teman bayangin bagaimana perasaan kalian kalau di tempat yang gelap terus dipelototin dengan muka yang sangat-sangat pucat seperti mayat. Saat melihat wajah teman saya itu, saya rada kaget. Kenapa wajahnya pucat banget ya? Batin saya. Karena dari tadi dia cuma diam saja, diajak ngobrol, saya langsung lanjut kerja lagi. Tiba-tiba tercium bau bangkai lagi dan baunya sangat menyengat.
Hampir muntah saya dibuatnya. Saat saya berbalik badan dan ingin tanya teman saya, tahu-tahu dia sudah nggak ada di belakang saya. Saya langsung bergegas turun. Saat sudah berada di tangga dan tinggal kepala saya aja yang masih di plafon, tiba-tiba muncul makhluk dengan wajah melepuh dan busuk di depan saya, tepat di depan saya. Baunya sangat busuk. Coba bayangin bagaimana perasaan kalian. Saya langsung turun dari tangga secepat mungkin. Saat sudah menginjak lantai, saya lihat teman saya yang tidak ada. Saya langsung lari sekuat tenaga. Tanpa disengaja saya bertemu security. "Kenapa lari, Mas?" tanya security. "Panjang ceritanya, Mas," jawab saya. Terus saya bercerita sama security itu. Saat sedang bercerita, tiba-tiba teman saya datang. Langsung saya tanya, "Kamu dari mana? Pergi nggak pamit?" tanya saya. "Bosen nungguin di bawah. Saya keluar dah sekalian cari kopi," jawab teman saya. Ternyata teman saya semenjak saya di atas plafon, dia pergi keluar. Dan ternyata yang menemani saya di atas plafon itu memang hantu. Masih untung gak terjadi apa-apa kepada saya. Ya itulah teman-teman tadi cerita tentang rumah sakit angker. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.